Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang volume benda putar. Jadi volume benda putar ini kita bisa memutarnya terhadap sumbu X dan kita juga bisa memutarnya mengelilingi sumbu Y. Misalnya kita akan memutarnya mengelilingi sumbu X, maka ini adalah perputaran untuk mengelilingi sumbu X. Atau kita bisa juga memutarnya mengelilingi sumbu Y. Kan ini adalah perputaran untuk mengelilingi sumbu Y. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas volume benda putar dengan metode cakram. Jadi, volume benda putar ini ada beberapa metode. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang metode cakram. Misalkan, saya mempunyai sebuah fungsi di sini. Fungsi Y sama dengan Fx dibatasi A ke B. Ya. Jadi, kita akan mencari volume daerah ini dengan memutarnya mengelilingi sumbu X. Maka bisa kita gambarkan ya. Misalnya ini mengelilingi sumbu X. Mengelilingi sumbu X. Nah, untuk menentukan volume ini, kita bisa mempartisi daerah ini menjadi N bagian. Atau N tak hingga bagian yang sama besar. Nah, selanjutnya, untuk menentukan volumenya, misalnya kita ambil salah satu bagiannya di sini, satu bagiannya ini ya. Jadi, bisa kita gambarkan di sini ya. Jadi, bagiannya akan bentuknya seperti ini, seperti cakram atau seperti silinder. Dengan ini adalah jari-jarinya, R-nya itu adalah Fx, kemudian ini adalah tingginya itu adalah delta X. Nah, ini kita bagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Berarti jarak ini ke sini itu adalah delta X. Kemudian rumus volume dari cakramnya ini sendiri, atau cakram ini bentuk seperti silinder, maka bisa kita ambil volume silinder ya. Volume silinder itu apa? Volume sama dengan pi R kuadrat T. Nah, karena daerah ini kita bagi menjadi N bagian yang sama besar, maka kita bisa mencari delta V-nya. Delta V-nya rumusnya adalah Pi kali R. R-nya itu adalah Fx. Jadi jadinya Pi kali Fx kuadrat, T-nya itu adalah delta X, maka dikalikan delta X. Sehingga kita bisa menentukan volume dari daerah ini adalah apa? Volumenya berarti jumlah dari keseluruhan delta V yang memuat di dalamnya. Sehingga volume sama dengan delta V1 ditambah delta V2 sampai dengan delta V yang ke N. Atau bisa kita tuliskan volume itu adalah sigma Pi Fx kuadrat delta X dengan I-nya berjalan dari 1 sampai dengan N. Nah, kemudian jika kita untuk mengetahui volume yang sesungguhnya, yaitu N-nya ini kan tak hingga. N-nya ini kan mendekati tak hingga. Jadi, jarak antar ini itu akan menjadi semakin sempit. Ya, akan semakin sempit. Sehingga delta X-nya ini akan mendekati 0. Sehingga bisa kita tuliskan volume sama dengan limit Pi Fx kuadrat kali delta X dengan delta X-nya mendekati 0. Nah, kemudian bisa kita simpulkan bahwasanya rumus dari volume yang mengelilingi sumbu X pada metode cakram ini adalah volume sama dengan integral Pi Fx kuadrat dx dibatasi dari A ke B mengelilingi sumbu Y. Misalnya saya punya sebuah batasi, misalnya ini C, kemudian ini D, kemudian dia mengelilingi sumbu Y. Maka bisa kita gambarkan ya di sini ya. Mengelilingi sumbu Y. Sumbu Y. Sama seperti hal yang tadi, kita partisi untuk menentukan volumenya, kita partisi menjadi N bagian yang sama besar, sehingga kita bisa perbesar. Misalnya kita ambil salah satu bagian di sini ya, sini, maka kita bisa gambarkan bahwasanya daerah itu ya, seperti ini. Daerahnya berbentuk seperti ini, daerah partisiannya ya, menjadi seperti cylinders, itu seperti cakra. Dengan ini ya, ini adalah jari-jarinya, R-nya, atau dalam bahasa ini adalah FY-nya. Ya, maaf, ini tadi fungsinya ya, fungsi FY. Nah, kemudian ini adalah tingginya di sini adalah delta Y. Nah, rumus dari cakram ini sendiri itu adalah volumenya adalah Pi R kuadrat T. Nah, sehingga kita bisa menentukan rumus dari volume dari delta V-nya. Karena kita bagi daerah ini menjadi N bagian yang sama besar, sehingga kita bisa menentukan daerah volume delta V-nya. Delta V sama dengan Pi, R-nya itu adalah Fy, menjadi Pi kali Fy kuadrat, T-nya itu adalah delta Y, maka dikalikan delta Y. Sehingga saat kita akan menentukan volume dari daerah ini,
Sehingga volumenya adalah jumlah dari seluruh delta V yang menyusun di dalamnya, yaitu delta V1 ditambah delta V2 ditambah delta V3 dan seterusnya sampai dengan delta V. Atau bisa kita tuliskan dalam notasi sigma, volume sama dengan sigma dari P F Y kuadrat GY, I-nya berjalan dari 1 sampai dengan N. Atau bisa kita tuliskan dalam limit, karena N-nya itu menuju tak hingga, atau N-nya ini tak hingga, partisinya yang kita buat partisi di sini itu tak hingga, maka delta Y-nya ini akan mendekati 0. Sehingga ketika kita tuliskan dalam limit, menjadi volume sama dengan limit I F Y kuadrat dikalikan del Y dengan delta Y, dengan delta Y-nya ini mendekati 0. Volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y pada metode Karam ini rumusnya adalah integral dari P F Y kuadrat dy dibatasi dari A ke B. Nah, kemudian kita tentukan volume benda yang dibentuk dengan memutar Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 dibatasi dengan sumbu dengan X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah bagaimana volume benda yang mengelilingi sumbu X dan mengelilingi sumbu Y. Penyelesaian yang pertama mengelilingi sumbu X. Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Kita tentukan titik-titiknya, karena ini kuadrat maka kita butuh untuk menggambarnya butuh 3 titik ya. Di sini ketika sini X-nya atau Y-nya ya. Maka ketika X-nya misalnya di sini adalah negatif 1 ya. Negatif 1, maka Y-nya hasilnya adalah 2. Sehingga kita punya titik negatif 1,2. Kita bisa ambil titik 0. Kalau ini jadi 0 kuadrat ditambah 1 berarti 0,1. Kemudian saat ini 2. X-nya adalah 2, maka 2 kuadrat ditambah 1 jadi 5. Sehingga kita punya 3 titik negatif 1,2, 0,1, dan 2,5. So, ini titik 0-nya, misalnya negatif 1, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya titik 5 di sini. 1, 2. Nah, yang pertama negatif 1,2. Negatif 1,2 di sini 0,1, berarti 0,1 ada di sini. Kemudian 2,5, 2,5, 5-nya di sini. Nah, kayak gini. Berarti grafik fungsinya menjadi seperti ini bentuknya. Ini seperti ini. Ya, kedua di sini negatif 1. Ya, jadi daerah ini kita akan mencari volumenya. Nah, ini kita putar mengelilingi sumbu X. Putar mengelilingi sumbu X. Putar mengelilingi sumbu X. Jadi seperti ini ya. Putar mengelilingi sumbu X. Ini. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi daerah ini akan kita cari volumenya. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya tadi rumus untuk volume benda yang mengelilingi sumbu X adalah V sama dengan integral P F X kuadrat dx dibatasi A ke B. Berarti dalam kasus ini P-nya kita keluarkan ya. Fx kuadrat dx yang dibatasi dari negatif 1 sampai dengan 2. Nah, Fx-nya itu sendiri adalah X kuadrat ditambah 1. Maka di sini Fx-nya diganti X kuadrat ditambah 1. Di sini Fx kuadrat, maka ini dikuadratkan. Kemudian P integral dari ini kita jabarkan. Berarti X kuadrat kali X kuadrat jadi X pangkat 4. 2 kali X kuadrat dikalikan 1, jadinya 2X kuadrat. 1 kali 1, 1 dx. Ini atau pakai yang rumus A plus B dikuadratkan, maka A kuadrat ditambah 2A kali B ditambah B kuadrat. Nah, sehingga kita bisa integralkan ya. Integral dari X pangkat 4 itu adalah 1 per 5 X pangkat 5. Integral dari 2X kuadrat itu adalah 2 per 3 X pangkat 3. Dan integral dari 1 itu adalah X. Dibatasi dari negatif 1 sampai 2. Nah, kemudian nilai X-nya ini kita ganti dengan 2 dan negatif 1. Sehingga diperoleh Pi dikalikan 32 per 5. Ini kan 2 pangkat 5 itu adalah 32. Kemudian 2 pangkat 3 itu adalah 8. 8 dikalikan 2 menjadi 16 per 3. Ditambah X-nya itu 2. Kemudian ini digantikan negatif 1 pangkat 5, berarti jadi negatif 1/5, kemudian negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1 dikalikan 2 per 3 menjadi negatif 2 per 3, nah X-nya diganti negatif 1 menjadi negatif 1 di sini. Kita bisa fraksikan, sehingga kita bisa temukan Pi dikalikan ini kan 32 ditambah 1 per 5, jadinya 33 per 5, 16 per 3 ditambah 2 per 3, jadinya 18 per 3, 2 ditambah 1, jadinya 3, sehingga bisa kita peroleh, kita samakan penyebutnya semuanya menjadi 15, sehingga Pi sama dengan 99 ditambah 90 ditambah 45 per 15, sehingga hasilnya adalah 234 per 15 Pi. Ini ya hasil untuk yang mengelilingi sumbu X. Nah, materi untuk kali ini tentang volume benda putar dengan metode cakram. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.